Iya, ada-ada saja oknum intoleran yang mencoba untuk menghalang-halangi umat Kristen beribadah. Kembali terjadi baru-baru ini, seorang kepala desa di Margosari, Sidoarjo, mendatangi gereja GPDI yang sedang melakukan ibadah dan meminta agar pendeta menunjukkan bahwa tempat tersebut telah memiliki izin atau IMB. Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada ketika mengklik video ini. Amin. Sekarang saya tanya, ya, Jumatan jenengan hari apa? Hari Minggu ibadah raya kan Hari Minggu. Jelaskan ya. Berarti kalau hari Minggu statusnya ibadah. Berarti kan masuk. Itu sudah cukup kan? Itu sudah cukup. Makanya selama kami mengurus tempat ibadah IMB, kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Kalau Bapak minta gereja kami ada IMB, tolong Pak, masjidnya ada IMB. Ada, Bu. Ada. Ya, silakan. Enggak sekarang. Sekarang sampai. Nah, katanya sudah ada. Nanti sampai lah saya ngomong saya masih ngurus, sampai kalau ngurus. masjid ada IMB-nya, saya buat contoh Pak, tak foto aja. Tak buat contoh. Gitu aja. Mana? Tak buat contoh. Gampang aja. Untuk Sekarang. kami ngurus IMB. Udah. Sudah sekarang begitu Pak. Iya. Ternyata sangat-sangat memalukan ketika pendeta dan ibu gembala bertanya kepada kepala desa tersebut untuk membuat sebuah keadilan. Ternyata ketika diminta IMB masjid di mana Bapak Kades ini beribadah, dan ternyata dia merasa malu dan kehabisan ide untuk menjawab dan tidak bisa membuktikan. Ayo Pak, tolong Pak. Jenengan iki. IMB-nya saya buat contoh. Panjenengan ini melakukan kegiatan di desa orang. Iya Pak, tahu. Iya. Tahu. Sampai izin ke wilayah pemangku. Kan pertama awal sudah izin untuk membuat SKTL Pak. Kan sudah ada tanda tangannya Pak Lurah juga. Mana? Loh, Saya minta pengurusan surat domisili juga itu kan syaratnya Pak. Itu bukan domisili, itu SKTL itu sudah panjenengan keluar. di Gitu, sini karena Bu. ada gitu loh. persetujuan dari Pak Lurah untuk memberikan kami surat domisili. Gitu loh. Udah, berarti kan jenengan Mas, melintir-melintir gak keras. Pokoknya hari besok saya minta IMB-nya. Nggih, tolong sampean siapno untuk masjid. Nggih. Maaf Pak, ID. untuk IMB Masjid. saya belum Ya, kami masih siap. ngurus. Masih ngurus 2 tahunan ini. Tidak semudah itu Pak. Nggih. Dan mulai besok minggu saya tetap mengadakan ibadah ibadah di sini. karena saya juga sudah ada surat dari Kementerian Agama. Oke, silakan. Ya. Kita tidak bikin kerusuhan Pak. Ya, mohon maaf pengertiannya. Kalau Bapak ngasih kerusuhan apa itu saya merasa buat onar, itu ada perjudian, ada prostitusi, tolong Tutup Tutup. juga. Gak berani kan di Pak depannya balai desa ada prostitusi. Ya. Tolong ditutup. Udah. Ya. Nggih. Kita ini ibadah kepada Tuhan, Pak. Pun, itu aja ya, Ya. Pak RT. Kita memang dari mana-mana tempat. Ya. Karena memang kita Ya. minoritas. Kita Tolong sedikit. ditunjukkan. Nggih ya. Gitu loh. Jadi tolong Untuk pengertiannya setiap melakukan teman-teman. kegiatan, ini ada Pak RW, Pak RT, nggih. Setiap warga melakukan kegiatan, nggih ya, harus ada izin dari lingkungan. Udah itu yang saya titik berat. Ya, kegiatan Nggih. apa dulu, Pak? Kegiatan apa Contohnya dulu? Semuanya yang Kalau melibatkan tadi contohnya semua Pak orang. Lurah, Ya. jaran Orang kepang. Kita ini ibadah bukan kegiatan, Pak. Ini Pada ini jalan kepang. ibadah, Cuma bukan ini loh, Mas. kegiatan. Maksudku kena-kena ya. Ya. Aku njaluk nuke ini dibatasi kegiatan. Nggak bisa, Pak. Tidak seperti orang Sing Muslim. dibatas itu sing seperti apa, Pak? Bentar, sing dibatas itu yang seperti apa? Wes. Kami hanya minggu saja loh Pokoknya hari ibadah raya. ini- Berarti nek minggu Saya- Yang lainnya enggak. Mbak. Berarti saya pindah ganti hari ya, Saya Pak? tutup, nggih. Terus ngaling-ngaling, Mbak. Enggak, ganti hari Nanti ke tetap di balai sini desa. karena ini Nggih. sudah rumah Oh, kami. berarti Yang saya punya berarti kepentingan sampai pondok ke ini balai sampai desa. anggur doa Ya. aku bayang Enggak, tersesat. loh. Saya Ya udah lah, mengundang Ini nanti kamu FKB ngono. Itu sampean sendiri Pulau yang ngomong Cak Suari. Bukan saya. Pulau ngomong. Oh, ini Cak Suari. Iya, pulau ngomong nih Cak Suari. Yang punya kepentingan Pak Ibin sebagai takmir, ya Ustadz Lut sama disiapkan
Mas Jemi sebagai yang punya wilayah besok pagi datang ke balai desa. Oke? Ya. Yang tidak berkepentingan akan saya suruh keluar nantinya. Oke, kata mawon. Nanti Pak Kapolsek insya Allah saya ada tembusan. Iya. Oke, matur nuwun. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta dari Gereja GPDI tersebut, memang sangat miris kalau kita lihat ternyata lebih banyak diizinkan tempat-tempat perjudian atau prostitusi ketimbang umat Kristen membangun rumah ibadah untuk memuji Tuhan. Dan kita berdoa agar orang-orang intoleran atau juga kaum-kaum yang sangat membenci rumah Tuhan ini semuanya boleh bertobat dan boleh berhenti untuk mendiskriminasi agama yang mereka anggap minoritas. Beberapa orang, oknum dan Bapak Lurah di depan gereja, dia mencari saya sebagai pendeta. Setelah itu dihampiri sama istri saya dan beliau mengatakan, Bapak Lurah, saya mau sampaikan ini hari Rabu kemarin keputusannya tidak boleh ada kegiatan, kenapa kok ada kegiatan seperti itu. Jadi ini masih juga tidak ada satu kesepakatan. Jadi setelah itu dia membubarkan diri, saya juga melanjutkan ibadah lagi karena ada ibadah sesi 2, ada acara pemberkatan pernikahan seperti itu. Sampai sekarang Sudah lama di keluhan masyarakat tentang keberadaan bangunan, hanya itu. Jadi kami dan masyarakat tidak mempermasalahkan ibadah bagi pemeluk selain muslim, hanya itu. Makanya kemarin saya ditelepon, ada kumpulan masyarakat di situ, dan saya tanya, hanya itu permasalahan. Makanya kemarin saya minta hari ini di kedua belah pihak itu untuk menyerahkan IMB-nya masing-masing, baik itu masjid ataupun yang dikatakan rumah doa, hanya itu. jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non Muslim. Ya, ini faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin? Sebenarnya kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun bang, dimanapun, ini faktanya. Yang kedua, tepos lironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah gitu. Maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini? Gila itu. Ya, jadi maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, bang. Bang, saya mau tanya bang. Gak pantas. Bang Arya Permadi, sebelum jauh ke kasus itu, tapi tadi data Ustadz ditolak. Ustadz di ditolak ujung ceramah di lautan. tanah air. Jangan nunjukin penjajahan, ngurusin penjajahan di ujung lautan. Tapi kita sendiri jadi penjajah. Ya, baiklah saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Kiranya video ini boleh menguatkan iman kita dan meneguhkan iman kita. Tetap semangat dan tetaplah berdoa bagi hamba-hamba Tuhan dan juga buat gereja-gereja. Kiranya setiap kita dimampukan untuk melewati ujian ataupun tantangan agar kita tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kiranya
para pemerintah yang berwenang dan pejabat-pejabat daerah yang ada dimanapun gereja-gereja terintimidasi, mereka mendapatkan teguran ataupun mendapatkan ganjaran yang pantas dan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Dan juga buat orang-orang ormas-ormas yang ada di belakang orang-orang seperti pejabat-pejabat ataupun kaum intoleran ini, mereka semuanya dijamah oleh Tuhan. Baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang pastor upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.